Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,5% ke angka 8.516. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang terpantau masih terus diakumulasi BlackRock maupun secara teknikal saat ini masih bergerak sideways. Nah, di video ini coba analisa beberapa investor kakap yang terpantau mulai masuk melakukan satu emiten ini dan saat ini terpantau mulai rebound dari daerah supportnya. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham MBMI hari ini rebound naik 6% lebih ke 585. Secara teknikal jika kita lihat MBMI saat ini memang tidak begitu oke. Sebelumnya memang oke karena masih berada di atas garis EMA 50, sempat menyentuh angka 750 tapi candle pada saat kenaikan tersebut tidak oke karena ada shadow ke atas sangat panjang dan malah terbentuk candle merah. Setelah itu bisa kita perhatikan MBMI mulai turun dan saat ini malah berada di bawah garis EMA 50. Satu minggu terakhir ini MBMI sempat menyentuh 550, hari ini juga sempat menyentuh 550 dan bisa naik ke garis EMA 50 yang saat sekitar 585. Jadi candle hari ini lumayan solid, tapi jika kita perhatikan broker summary, asing terpantau hari ini masuk, walaupun jumlah tidak besar, dan beberapa hari terakhir asing mulai masuk akumulasi, tapi di broker summary terpantau kenaikan 6% lebih ini tidak ada akumulasi. Malah terlihat ada sedikit distribusi. Jadi untuk MBMA walaupun hari ini bergerak naik, ingat saat ini masih mencoba untuk break garis EMA 50. Apabila masih gagal break, cara pergerakan MBMA masih akan sideways. Tapi saat ini ada satu artikel berita tentang MBMA bisa kita lihat dengan judul Sederet daya tarik MBMA, pemodal kakap tambah muatan. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Sederet katalis positif menjadi daya tarik pemodal kakap tambah muatan di MBMA. Ada pemodal kakap yang berbalik ala melepas saham MBMA sepanjang November, tapi beberapa nama lanjut melakukan akumulasi. Jadi dari data terminal Bloomberg, Dimensional Fire Advisor sepanjang November masih masuk akumulasi. Selain Dimensional Fire Advisor bisa kita lihat di sini. Wisdom 3-inch yang sebelumnya sempat melepas saham MBMA juga terpantau November ini mulai balik melakukan akumulasi. Dan bisa kita lihat di meja konsensus analis, MBMA mengantongi 10 rekomendasi beli dari total 10 analis. Sisanya 3 analis menyarankan untuk tahan dan 2 lain menyarankan untuk jual. Target harga rata-rata 12 bulan itu sekitar 724. Dan secara teknikal, untuk tren jangka menengah sebenarnya MBMA masih oke karena saat ini masih berada di atas support 550 dan di bawahnya masih ada support EMA 150 di sekitar 515. Dan selama tidak turun bawah garis EMA 150, cara pergerakan masih akan sideways. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan enter, bisa wait and see dulu. Bisa bang breakout apabila MBMA 1 minggu ke depan berhasil break garis EMA 50. Tapi sebaiknya jangan enter apabila ternyata masih gagal break karena cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk kembali mengetes 550 atau malah lanjut turun mengetes garis EMA 150. Dan jika terpantau gagal break garis EMA 50, sebaiknya coba tunggu kembali di 550 untuk entry di sekitar daerah support ini. Nah sekarang kita lihat NCKL, jadi bukan cuma MBMI hari ini rebound, NCKL juga hari ini mencoba untuk rebound. Ini cara pergerakan NCKL bisa kita lihat. Sebelumnya juga sempat uptrend, tapi saat ini sudah turun bawah garis EMA 50, malah sempat bisa kita lihat kemarin berada di bawah garis EMA 150. Tapi karena masih menyentuh garis EMA 150, ini belum terkonfirmasi break. NCKL hari ini kembali naik 4% lebih ke 995. Jadi menarik kan saat ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 yang di harga 975. Jadi selama terpantau masih kuat di atas garis EMA 150, tentu masih mau hold, Musa masih bisa coba di hold. Dan karena sekarang mencoba untuk naik di atas 1000, Musa juga menarik coba dipantau. Jika terpantau NCKL minggu ini berhasil naik di atas 1000, ada potensi untuk mulai membentuk high low sehingga masih menarik untuk kita buy on support. Dan dari data broker summary bisa kita perhatikan di sini, asing yang sebelumnya keluar hari ini terpantau masuk melakukan sedikit akumulasi, karena 4% lebih ini juga terpantau nih ada akumulasi. Jadi untuk NCKL saat ini apabila tentu mau coba pantau dan entry lebih oke, tunggu NCKL berhasil naik di atas harga 1000. Apabila berhasil naik atau minimal bisa bertahan di harga 1000, Musa masih bisa coba pantau untuk entry dengan target swing jangka pendek di 1080 sampai 1100. Atau hold saya terus selama NCKL tidak terkonfirmasi break garis EMA 150.
Harum juga bisa kita lihat secara teknikal hampir mirip dengan NCKL. Cara pergerakan juga sebelumnya sempat melemah di bawah garis EMA 150, sempat mendekati 950, tapi secara candle saat ini 980 ini masih berupa daerah support. Jadi bisa kita perhatikan ini juga masih zona support di 980 sama 1000. Saat ini Harum juga mencoba untuk break garis EMA 150 yang saat ini tepat di harga 1000. Jadi untuk Harum juga bisa menarik apabila berhasil naik di atas harga 1000. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk Harum, asing terpantau malah keluar. Nah di broker summary terpantau kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Jadi Harum juga masih bisa kita pantau untuk entry di sekitar harga 1000 jika terpantau 1 minggu ini Harum masih kuat di atas harga 1000. Dan target swing untuk Harum menurut saya saat ini ada di sekitar 1050. Karena dekat dengan garis EMA 50 di harga 1055. Apabila mencoba break garis EMA 50 ternyata gagal, secara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah mengetes harga 1000. Selanjutnya kita lihat TINS. TINS berbeda dengan teman-temannya, secara teknikal TINS masih oke, walaupun 1 minggu terakhir ini memang masih gagal naik di atas 3200, tapi bisa kita lihat TINS masih kuat di atas support di 3000. Dan 3000 masih berupa support kuat, dan secara teknikal pun juga TINS saat ini masih bergerak sangat trend. Jadi untuk teman-teman sudah punya juga menurut saya saat ini masih sangat layak untuk coba di hold. Apalagi kenaikan 6% lebih ini candle juga lumayan solid. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk TINS, asing yang sebelumnya keluar hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. Kenaikan 6% lebih ini juga terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi TINS masih ada potensi untuk break 3200 lanjut naik menuju 3400 sampai 3500. Jadi apabila teman-teman belum sempat dapat di harga 3000 dan ingin coba pantau saham TINS untuk entry, wait and see lagi. Musa masih bisa bayang breakout apabila berhasil break 3200, atau jika gagal break juga Musa tetap oke untuk coba tunggu di harga 3000 untuk buy out support. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.